Sangat besar kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua kepada kakak PJ yang mungkin di sela-sela kesibukan yang sangat padat, tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk kami. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Yang kedua, sukses atau tidak, perubahan atau tidak, itu tidak sesuatu yang jatuh dari langit. Kan kita mau ini fokus ke pegawai negeri, tapi di bagian ini belum pernah ada peluang buat kita. Tetapi di hari ini, jam ini Bapak berikan peluang bagi kita. Makanya kita akan jadi berkat, Bapak jadi berkat buat kita akan jadi berkat buat kita. Untuk bagaimana kita ada di bagian usaha ini. Jadi pengusaha itu tidak hanya dapat proyek di pemerintah, tapi ada kemandirian dari pengusaha itu bergerak di sektor-sektor yang lain, di UMKM, di UKM, atau ya mungkin sumber daya kalian CK, kehutanan kah, perkebunan kah, atau sebagai ketua dan mewakili teman-teman seluruh pengurus dan anggota Forum Pengusaha Orang Asli Papua sangat berterima kasih yang besar-besar untuk pemerintah daerah dan terutama Pak PJ Bupati yang terus memberikan perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, Orang Asli Papua kami sudah siap untuk bagaimana jadi pengusaha yang terus mandiri dan berkiprah di Kabupaten Sorong. Itu yang menjadi harapan bagi kami pengusaha orang asli Papua, dan terus kami bermitra untuk pemerintah dan menjadi pelaksana pembangunan yang berprofesional untuk wilayah Kabupaten Sorong dan membantu pemerintah untuk membangun Kabupaten Sorong. Kami jalankan ini sukses dan berhasil. Dan saya juga salah satu perempuan, traktor juga, sangat sport. Dan dukungan beliau yang luar biasa bagi kami. Dan salah satu putra daerah, Putra Maibrat, yang memimpin kami di Kabupaten Sorong yang sungguh luar biasa. Dan Kabupaten Sorong ini biarlah menjadi maju dan sukses selalu di dalam kami pengusaha OAP. Penyampaian dari saya secara pribadi, terima kasih banyak buat Pak PJ dan selaku pimpinan daerah sudah mengunjungi kami secara pribadi, dan kami pengusaha OAP KAP yang ada di sini, kami berterima kasih banyak atas kunjungan beliau. Hari ini saya berketetapan hati sebagaimana yang saya sudah sampaikan awal-awal bahwa saya akan berkunjung datang ke sekretariat Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua dan Asosiasi Pengusaha Orang Asli Moi. Maka hari ini saya sudah berkunjung di Asosiasi Pengusaha Moi Mandiri dan Moi Bersatu. Setelah ini ke Asosiasi Pengusaha OAP lagi, baru terakhir ke Asosiasi Pengusaha KAP. Nah, itu sebagai komitmen pemerintah
tentunya saya selaku PJ Bupati untuk lebih memberi perhatian yang fokus bagaimana mengangkut orang asli Papua, pengusaha orang asli Papua dan pengusaha orang Moi itu bisa bangkit dari tidurnya, berdiri untuk menatap masa depan, untuk menata dirinya hari ini melalui profesi sebagai pengusaha. Memang label sebutan pengusaha itu mungkin orang dengar tuh orang yang sudah punya modal, pengusaha-pengusaha sukses. Tetapi nanti tentunya akan ke sana juga. Tapi pengusaha itu bisa bermodal kecil, bermodal sedang, bermodal besar. Tapi kalau dia profesi adalah bisnis, dia adalah pengusaha dalam bidang apa saja. Nah, jadi sekarang Undang-Undang Otonomi Khusus itu sudah ada, Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021, perubahan kedua dari Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Ya, peraturan pemerintah terkait juga dengan peraturan pemerintah nomor 106 juga terkait dengan pemberdayaan orang asli Papua. Nah, sehingga saya hadir di sini juga tentunya harus dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di aspek afirmasi kebijakan bagi pengusaha asli Papua juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah. Sehingga demikian kita sedang menata sebuah sistem regulasi dan juga menata kelembagaan, organisasi, asosiasi, struktur, manajemennya, personilnya, supaya mereka lebih mapan ke depan dalam hal juga peningkatan SDM mereka, supaya mereka sudah bisa siap, supaya mereka bisa maju ke depan untuk menghadapi tantangan, persaingan dalam bisnis, supaya mereka juga bisa lebih survive dan mereka bisa mengatakan bahwa kami bisa menjadi tuan di negeri kami sendiri. Bapak, dari yang Bapak kunjungi sekian perlu mereka benahi apa saja itu? Tentunya kekurangan itu ada. Pertama SDM yang di dalam manajemen organisasi itu termasuk SDM, finansialnya, peralatan kerjanya, dan tentunya juga manajemen dalam penetapan visi, target-target pencapaian dalam sebuah organisasi tentunya melalui asosiasi mereka itu perlu ada. Nah, yang berikut penataan kelembagaan ini mereka harus terdaftar, punya surat-surat secara kelembagaan yang terdaftar kepada organisasi terkait, lembaga-lembaga terkait dalam keabsahan. Karena ini kita ada dalam sebuah institusi negara, wadah organisasi apa bentuk harus punya legalitas, keabsahan, surat-surat yang mendukung supaya itu diakui dan diterima oleh pemerintah dan negara. Seperti itu. Mereka punya fasilitas peralatan kerja yang lain terkait dengan sekretariat. Mereka sudah siapkan walaupun mereka memulai dengan apa adanya. Tapi kita percaya, kita optimis bahwa tidak ada orang yang langsung berhasil dan sukses. Semua pasti mulai dari titik zero, titik nol. Terproses sampai kepada bisa menggapai kesuksesan itu sebagai pengusaha yang sukses. Nah, jadi mereka sebagai anak-anak asli Papua dan anak-anak Moi ini, mereka sudah punya kantor sekretariat. Perkumpulan mereka sangat luar, mereka juga lengkap. Mereka hanya bermimpi kapan kita bisa jadi orang yang sukses. Mungkin Bapak himbauan atau harapan terakhir dari Bapak buat mereka. Makanya saya datang ini kan yang kurang saya bisa bantu. Terkait dengan laptop, komputer, printer, kertas, meja kerja, kursi. Yang kurang-kurang nanti kita benahi lengkapi satu-satu ini. Makanya sekarang kita bantu dulu peralatan kerja dulu. Nanti yang kurang-kurang nanti 1-2 minggu depan kita lengkapi lagi. Supaya mereka punya martabat. Mereka juga percaya diri dan juga diakui juga orang lain bahwa keberadaan mereka dan kemampuan mereka juga itu bisa diyakini dan dipercaya untuk lebih terproses dan bisa survive untuk masa-masa yang akan datang, begitu.